kelas 2 CAKT akan mempresentasikan hasil PBL kami dengan proses kostum. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai identitas UMKM yang kami pilih dan juga alasan kami memilih UMKM tersebut. Jadi dari UMKM yang kami pilih itu bernama Diajeng Maya Art yang beralamat di Diajeng Maya Galeri, Bendang Indah, Blok A1, nomor 25, Peduganda, Kota Malang. Kemudian UMKM ini didirikan oleh Ibu Maya Wima pada tahun 2015 dan objek yang kami pilih yaitu produk baju kreativitas. Kemudian alasan kami memilih UMKM ini karena sesuai dengan proyek kami yaitu PBL proses roasting manufaktur. Jadi UMKM ini termasuk usaha yang berada dalam bidang manufaktur. Kemudian daya tarik kami mengenai usaha ini yaitu usaha ini memiliki ciri khas mengenai produk-produknya yang terkesan melestarikan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya menjalankan usaha saja seperti bajunya, kemudian vas, kemudian gelas dan juga piringnya itu diseringkan dengan motif seperti wayang dan juga batik yang merupakan khas dari Indonesia untuk kita kenalkan kepada sampai pengiriman ke luar negeri juga. Kemudian selain itu kami memilih UMKM ini karena pemilih itu merupakan yang termasuk kepribadian ramah dalam berbagi informasinya dan juga sangat terbuka sehingga memudahkan kami dalam mencari informasi mengenai biaya-biaya produksinya, kemudian data-data produksinya, proses produksi sehingga memudahkan kami dalam pengolahan data untuk menjadi dasar proyek akuntansi kami. Selain itu, alasan kami memilih usaha ini karena sesuai dengan produk yang kami pilih yaitu baju kreasi lukis merupakan produk yang dimana proses produksinya itu tidak terlalu kompleks dan termasuk sederhana sehingga cocok untuk kami jadikan dasar dalam praktik akuntansi manufaktur akuntansi manufaktur dari kalangan mahasiswa seperti kami. Karena untuk kita menghitung produksinya itu termasuk tidak terlalu bertele-tele dan juga terstruktur sesuai yang kami peroleh dari informasi itu. Pengolahan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pemilik dari Diajeng Maya Art and Craft. Metode ini digunakan karena ia dapat memberikan informasi yang mendalam serta akurat dan sesuai dengan bidang penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan persiapan yang matang. Kami mempersiapkan pertanyaan sebelum berangkat ke sana, jadi kami sudah tahu apa yang bakal kami tanyain waktu sudah di tempat tujuan dan kami sudah mendapatkan gambaran dari perusahaan yang akan ditampilkan di laporan kami. Dan berikut ini merupakan dokumentasi saat kami pergi ke Diajeng Maya Art and Craft dengan Ibu Maya Wima selaku pemilik dari perusahaan Diajeng Maya Art and Craft. Dan ini merupakan foto produk yang kami jadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya yaitu pengolahan data UMKM untuk memakai akuntansi manufaktur. Jadi data yang telah kita peroleh sebelumnya itu akan kami olah agar siap digunakan ke dalam proses akuntansi manufaktur. Untuk langkah-langkahnya sendiri yang pertama ada mengelompokkan data di dalam 3 elemen biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasional. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok produksi di setiap produksinya yang dihasilkan per dasar. Dan ketiga yaitu menyiapkan data transaksi harian yang akan siap dimasukkan ke dalam data. Jadi dari hasil 3 hal tersebut itu kita dapat memasukkan data tersebut ke dalam sebuah akuntansi manufaktur. Jadi selanjutnya yaitu pengolahan dan pencatatan transaksi akuntansi manufaktur. Jadi kami itu melakukan simulasi atau pencatatan dari data yang telah kita peroleh sebelumnya yang mencakup Selanjutnya adalah proses produksi. Salah satu produk yang dihasilkan oleh UMKM Diajeng Maya Art and Craft dan dijadikan objek PBL kami adalah baju kreasi. Nah, untuk tahapan proses produksinya sendiri terdiri dari 1 departemen pola dan pokok. Tahapan awal diawali dengan merancang desain produk. Setelah desain produk ditentukan, kita dapat melakukan pengukuran. Nah, pengukuran sendiri diukur melalui pola ukur yang sudah dibuat. Satu baju diukur dari 2 tekstur. Setelah itu, setelah melakukan perancangan dan pengukuran, kita bisa memotong baju sesuai
akan diakui saat setelah diselesaikan ke pelanggan, kemudian hasil yang belum diterima itu diakui sebagai piutang perusahaan. Yang ketujuh, ini ada kebijakan pembayaran tenaga kerja itu dilakukan setiap bulan dengan sistem jam kerja. Yang kedelapan, ada pembebanan biaya pabrik (POP) dibebankan ke setiap departemen produksi. Yang kesembilan, ada kepatuhan terhadap sistem akuntansi, yaitu seluruh sistem dan metode pencatatan ini dilakukan sesuai dengan prinsip. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai flowchart proses produksi pada proses costing. Yang pertama-tama, pada bagian produksi kita memulai untuk membuat rencana produksi. Berhubung di perusahaan kami, ketika membuat rencana produksi itu dilakukan setiap 1 minggu sekali di awal minggu untuk 1 minggu ke depan. Jadi setiap minggunya kami membuat rencana produksi dan akan menghasilkan dokumen yaitu kartu rencana produksi. Karena di sini kami memiliki 3 departemen, maka kita membuat 3 kartu rencana produksi untuk setiap departemennya. Kemudian akan masuk proses produksi tiap departemen. Setelah itu, setiap departemen akan membuat kartu permintaan bahan atau KPB berdasarkan KRP dan akan dikirimkan ke gudang. Dan kartu rencana produksi tersebut apabila sudah digunakan untuk dasar permintaan barang, maka akan diarsipkan berdasarkan nomor. Selanjutnya, bagian gudang menerima 3 rangkap KPB dari bagian produksi. Nah, setelah itu, kita lihat apakah barang tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia, maka akan masuk ke proses sistem pembelian. Jika barang tersedia, maka akan diotorisasikan dan 3 rangkap KPB dicatat di kartu persediaan, lalu barang diserahkan ke departemen produksi. Selanjutnya, 3 rangkap KPB diserahkan di bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Nah, di bagian akuntansi menerima 3 rangkap KPB dari bagian gudang, lalu mencatat jurnal pemakaian bahan, di jurnal pemakaian bahan dan diarsipkan selamanya menurut nomor pesanan. Adalah laporan biaya produksi atau LPJ. Yang pertama, LPJ di Departemen Pola dan Pemotongan. Nah, ini terdiri dari yang pertama data produksi. Persediaan awal untuk bahan baku 90%, BTKL-nya 80%, BOP 80%. Total persediaan awal yang di Departemen Pola dan Pemotongan ada 10 dan dimulai di periode ini ada 120 unit. Setelah itu ditransfer ke Departemen Penjahitan ada 120 dan di persediaan akhirnya menjadi 10. Sedangkan untuk tahapnya di bahan baku 90%, BTKL 85%, BOP-nya 85%. Selanjutnya, biaya dibebankan ke departemen. Persediaan awal, bahan baku total biayanya ada 1.300.000. Untuk tenaga kerja ada 120.000. Untuk overhead pabrik ada 30.000. Maka total biaya di persediaan awal ada 1.450.000. Selanjutnya, ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk bahan bakunya sendiri ada 15.600.000. Tenaga kerja ada 1.440.000. Overhead pabriknya ada 302.191. Dan untuk UE-nya di bahan baku ada 129. Tenaga kerja ada 128,5 dan overhead pabriknya ada 128,5. Maka biaya per unitnya untuk bahan baku sendiri ada 131,8. Tenaga kerja ada 12.140 dan untuk overhead pabriknya ada 2.585. Jadi total biaya ditambahkan selama periode berjalan semuanya ada 145.733. Selanjutnya ada biaya dipertanggungjawabkan. Nah, untuk diteruskan ke Departemen Penjahitan ada 120 unit dengan penyelesaian 100%. Jadi UE-nya ada 120 dengan biaya per unit 145.733, maka total biayanya menjadi 17.487.956. Nah, untuk BDP persediaan akhir di biaya bahan baku ada 10 unit dengan tingkat penyelesaian 90%. Maka UE-nya ada 9 dan biaya per unitnya ada 131,8. Maka total biayanya menjadi 1.179.70. Dan untuk biaya tenaga kerja ada 10 unit dengan tingkat penyelesaian 85% dengan UE 8,5 dan biaya per unitnya ada 12.140. Jadi total biayanya UE dikali biaya per unit maka 103.191. Dan untuk biaya overhead pabrik ada 10 unit dengan tingkat penyelesaian 85% dengan UE 8,5 dan biaya per unitnya 2.585. Jadi total biayanya ada 21.974.
maka total biaya di BDP persediaan akhir ada 1.304.234. Dan untuk total biaya dipertanggungjawabkan semuanya, yang total biaya diteruskan ke Departemen Penjahitan ditambah seluruh total BDP persediaan akhir, maka menjadi 18.792.191. Nah, untuk Departemen Penjahitan sendiri, ini adalah transferan dari departemen sebelumnya, yaitu Departemen Pola dan Pemotongan. Sedangkan untuk Departemen Finishing adalah transferan dari Departemen Penjahitan. Untuk pembahasan mengenai laba rugi pada Dia Jeng Maya, yang pertama-tama mengenai pendapatan, di sini kami tidak hanya mendapatkan pendapatan dari penjualan barang saja, namun juga menerima pendapatan dari potongan pembelian yang didapatkan saat pembelian barang atau bahan baku atau mungkin bahan penolong. Kemudian ada juga akun kontra dari pendapatan, yaitu retur penjualan dan juga potongan penjualan, dan akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 81 juta sekian. Selanjutnya dikurangi dengan harga pokok penjualan berdasarkan biaya yang dihabiskan untuk biaya produksi pada persediaan barang jadi yang dijual. Kemudian kita kurangkan dan akan menghasilkan laba kotor sebesar 46.100.000 sekian. Kemudian kita kurangi dengan beban-beban operasional seperti PT KTA, transportasi, beban penyusutan, listrik, kemudian beban gaji, kemudian ada juga beban perlengkapan kantor dan lain-lain. Setelah itu kita jumlahkan dan kita kurangi dengan laba kotor sebelumnya dan menghasilkan laba atau rugi bersih pada periode berjalan sebesar Rp41.920.690. Dan di sini kami mengalami laba. Laporan perubahan ekuitas dari Dia Jeng Maya Juli 2025. Ini akun pertama itu modal dari Nyonya Dia Jeng Maya 1 Juli 2025 sebesar 433 juta sekian, yang ditambahkan dengan laba bersih dari laporan laba rugi sebelumnya yang sebesar 41 juta sekian, yang karena dia laba maka ditambah menghasilkan modal di 31 Juli 2025 itu 475 juta sekian. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Jadi pada laporan posisi keuangan Dia Jeng Maya pada bulan Juli 2025 itu menunjukkan total aset sebesar 525 juta sekian yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancarnya sendiri itu ada kas di bank, piutang usaha, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, perlengkapan kantor, serta perlengkapan produksi. Sedangkan untuk aset tetapnya sendiri terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan mesin jahit, peralatan produksi, peralatan kantor, serta akumulasi penyusutan. Kemudian untuk liabilitasnya sendiri itu memiliki sebesar 49 juta sekian, sehingga untuk ekuitasnya itu mencapai 475 juta sekian. Pada laporan posisi keuangan Dia Jeng Maya sendiri itu kondisinya menunjukkan telah seimbang serta mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang relatif sehat, karena untuk total aset itu jauh lebih besar dibandingkan dengan total kewajibannya.